Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Maret 27. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ya ini yang lagi viral ya guys, yaitu tentang guru gembul yang memberikan reaksi negatif kepada Habib Bahar Smith. Ini terkait dengan narasi ulama gadungan. Komentar itu disampaikan guru gembul di dalam sebuah video tentang ulama gadungan dan bisnis agama yang menggiurkan. Yuk langsung kita tonton videonya. Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ya ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah seperti itu ya. Agak gagap, kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh, kok bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu. Salah satu yang dikomentari guru gembul adalah kemampuan Habib Bahar Smith tentang membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul dalam sebuah podcast bersama Refli Harun ini guys. Saat itu Habib Bahar sedang mencoba menjelaskan tentang keutamaan sholat taraweh berdasarkan materi dari kitab Durratun Nasihin. Selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya pun juga dari kiri guys, yaitu dari kiri ke kanan, seperti orang membaca huruf Latin. Ini kan aneh ya guys, ajaib ini. Benar-benar ajaib ini ya, membaca kitab gundul, kitab kuning, ini dari kiri ke kanan, sama seperti orang membaca huruf Latin. Memang bahasa yang diucapkan Habib Bahar ini benar guys, tapi karena cara membacanya yang salah sehingga makna yang disampaikan pun juga akan salah. Sehingga ini mengundang reaksi dan koreksi dari banyak netizen tentunya yang paham juga tentang Arab gundul tersebut. Dengan kemampuan membaca kitab kuning semacam itu, guru gembul pun menyaksikan keulamaan Habib Bahar, termasuk kapasitasnya sebagai pemuka agama dan pengasuh pondok pesantren Tajul Alawiyin. Bagaimana ceritanya seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa membaca Arab gundul guys. Saya kira Anda pun juga bisa menilainya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim
Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren, kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Selain persoalan kesalahan membaca kitab kuning, Guru Gembul juga memandang kriteria ulama di dalam sosok Habib Bahar ini tidak ditemukan. Salah satunya menurut Guru Gembul, Bahar Smith ini hobi flexing. Flexing itu pamer kekayaan ya guys. Sering menampilkan motornya yang keren, mobilnya sport, dan pamer harta kekayaan. Bahar Smith juga sering menampilkan diri dilayani orang lain yang menunjukkan betapa dirinya itu orang kaya. Kemudian juga kata-katanya yang kasar dan menurut syariat Islam ini bahkan terlarang ya guys. Jika melihat beberapa kriteria itu, kita pun pasti menyaksikan bahwa Bahar Smith ini adalah seorang ulama. Jadi kriteria ulama itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita pun pasti menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan menjual agama atau berjualan agama. Nah, sudah paham kan guys? Gunakan selalu pikiran waras kita dalam mensikapi dan memandang serta menilai tentang sesuatu hal apapun itu dengan akal sehat guys. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.